Pernah nggak sih kalian lihat orang yang udah kerja dari pagi sampai malam, banting tulang tiap hari, tapi hidupnya nggak berubah? Sementara di sisi lain, ada orang yang kayaknya nggak perlu kerja terlalu keras, tapi hidupnya enak terus. Terus, kalau kita ngomongin kemiskinan, sering banget muncul argumen kayak gini. Ya kalau miskin, ya kerja lebih keras dong, jangan malas. Padahal, bener nggak sih masalahnya di situ? Nah, di video ini kita bakal bongkar fakta menarik tentang kenapa orang miskin susah banget keluar dari kemiskinan. Apakah cuma soal kerja keras? Atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Simak sampai habis, karena ini bakal membuka mata kalian. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Kemiskinan itu mahal. Kalau kita pikir, logikanya orang miskin harusnya bisa hidup lebih murah, makan seadanya, tempat tinggal sederhana, nggak beli barang mewah. Tapi, faktanya justru mereka sering harus bayar lebih mahal. Kok bisa? Oke, bayangin gini, kalian butuh beras buat sebulan. Orang kaya bisa beli 10 kg langsung, dapat harga grosir yang lebih murah. Tapi kalau duit pas-pasan, ya cuma bisa beli per kilo, yang harganya lebih mahal per gramnya. Atau contoh lain, listrik. Banyak orang miskin pakai sistem token listrik. Beli sedikit-sedikit, padahal kalau beli sekaligus dalam jumlah besar, harganya lebih hemat. Dan yang paling parah, biaya darurat. Orang kaya kalau sakit, bisa ke dokter langsung, atau pakai asuransi. Orang miskin seringnya nunda berobat sampai sakitnya parah. Akhirnya malah harus keluar biaya lebih gede. Nah, sampai sini kalian paham kan? Kenapa orang miskin susah keluar dari kemiskinan? Nah, yang selanjutnya, pendidikan. Tiket keluar dari kemiskinan yang mahal. Pernah dengar nggak kalau pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan? Sounds great, tapi apa benar semudah itu? Coba kita lihat realitanya. Anak dari keluarga kaya bisa sekolah di tempat yang bagus, akses ke guru terbaik, bahkan ikut kursus tambahan. Dari kecil udah dikasih buku, mainan edukatif, bahkan diajarin tentang bisnis dan investasi. Sementara anak dari keluarga miskin, sekolah seadanya, fasilitas terbatas, bahkan sering harus kerja sambil sekolah buat bantu keluarga. Belum lagi kalau harus putus sekolah karena nggak ada biaya. Hasilnya, ketika mereka masuk dunia kerja, mereka kalah bersaing. Lowongan kerja sekarang makin selektif. Yang dicari bukan cuma ijazah, tapi juga skill. Kalau dari kecil nggak punya akses ke pendidikan dan pelatihan yang cukup, gimana mau naik kelas? Bayangin ada seorang tukang ojek online, sebut aja Bang Budi. Tiap hari dia gas motor dari subuh sampai malam. Kerja keras biar dapur ngebul. Tapi meski udah banting tulang 12 jam sehari, buat bayar uang sekolah, anaknya aja masih megap-megap. Suatu hari, apesnya motor dia mogok, dan dia harus pinjem duit buat benerin. Rasanya kayak udah lari maraton. Disuruh lari lagi sambil bawa karung beras. Tapi Bang Budi nggak nyerah. Buat dia, pendidikan anaknya itu harga mati. Apapun bakal dia lakuin, biar anaknya punya masa depan yang lebih cerah. Dan inilah lingkaran setan terbesar dalam kemiskinan. Gaji pas-pasan, hidup pas-pasan, nggak ada ruang buat nabung. Jadi gini, orang yang punya penghasilan besar bisa nyisihin sebagian buat ditabung atau diinvestasikan. Tapi buat orang miskin, semua penghasilannya habis buat kebutuhan sehari-hari. Makan, bayar kontrakan, ongkos transportasi, dan kalau ada sisa pun, seringnya buat bantu keluarga yang juga struggling. Hasilnya, mereka stuck di kerjaan yang sama, dengan gaji yang nggak naik-naik, dan kondisi keuangan yang nggak berubah. Kita beralih ke yang terakhir, hutang, jerat, yang makin memperburuk situasi. Satu lagi jebakan yang bikin orang miskin makin susah keluar dari kemiskinan. Hutang, nggak bisa dipungkiri. Kadang, hutang itu jadi satu-satunya pilihan buat bertahan hidup. Tapi, masalahnya, kalau hutang dipakai buat kebutuhan sehari-hari, tanpa ada cara buat nambah
pemasukan ya bakal terus nyangkut di situ. Apalagi kalau terjerat hutang berbunga tinggi, kayak pinjaman online atau rentenir. Bayar bunganya aja udah susah. Gimana mau lunasin utang pokoknya? Ini yang bikin banyak orang terjebak dalam siklus hutang. Mereka minjem uang buat nutup hutang yang lain, dan akhirnya nggak ada jalan keluar. Pola pikir yang terbentuk dari lingkungan. Oke, kalau tadi kita bahas soal ekonomi, sekarang kita bahas soal mindset. Karena ini juga punya pengaruh besar. Misalnya nih, kalau dari kecil kita tumbuh di lingkungan yang semuanya struggling, kita jadi terbiasa melihat kemiskinan sebagai hal yang wajar. Tanpa sadar, kita bisa berpikir, emang nasib gue begini, atau buat apa bercita-cita tinggi. Toh orang di sekitar gue juga nggak ada yang sukses. Sebaliknya, orang yang lahir di keluarga kaya, dari kecil udah dikasih mindset tentang bisnis, investasi, dan cara membangun kekayaan. Mereka tumbuh dengan pola pikir bahwa sukses itu bisa diraih. Makanya, mereka lebih gampang maju. Nah, jadi, apakah orang miskin bisa keluar dari kemiskinan? Jadi kesimpulannya, keluar dari kemiskinan itu susah. Tapi bukan berarti mustahil. Kita nggak bisa cuma bilang kerja lebih keras. Kalau sistemnya aja udah nggak adil, tapi kita juga nggak bisa pasrah dan nyalahin keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah cari cara buat pelan-pelan keluar dari lingkaran ini. Mulai dari edukasi finansial, skill yang bisa ningkatin pendapatan, sampai pola pikir yang lebih terbuka. Dan yang paling penting, dukungan dari lingkungan dan pemerintah juga harus ada. Jadi, menurut kalian, apa solusi terbaik buat ngatasi kemiskinan? Drop pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak orang yang sadar soal realitas. Motherfuckers is not all